Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan program yang saya buat yang bernama Hais Pempek. Program ini merupakan program kasir pada toko Hais Pempek. Program ini saya buat untuk memenuhi tugas besar dasar-dasar pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heni Yunida dengan NIM 2211523008 dengan dosen pengampu Profesor Surya Afnarius MSc PhD. Mata kuliah dasar-dasar pemrograman Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas tahun ajaran 2022-2023. Pada program ini, saya menggunakan bahasa pemrograman C++ dan software Borland C++ Builder 6. Di sini saya menggunakan teknik Graphical User Interface atau GUI. Baiklah, sekarang kita masuk ke skenario program. Yang pertama yaitu menginputkan stok adonan. Di sini, karyawan akan menyiapkan stok adonan terlebih dahulu dengan porsi maksimal 30 porsi per jenis pempek. Setelah stok adonan diinputkan, karyawan akan menginputkan stok tersebut ke dalam stok menu dengan porsi maksimal 10 porsi per jenis pempek. Setelah menu diinputkan, toko pun dibuka. Hais Pempek dibuka pada pukul 4 sore dan ditutup pada pukul 9 malam. Di sini kami juga menyediakan daftar menu dari toko kami. Yang pertama ada pempek lenjer dengan harga 12.000, yang kedua ada pempek kapal selam dengan harga 18.000, yang ketiga ada pempek kulit dengan harga 15.000, dan yang keempat ada pempek adaan dengan harga 10.000. Selanjutnya kita masuk ke proses penjualan. Di sini karyawan akan menginputkan nama, menu, dan jumlah menu yang dipilih pelanggan. Lalu, data yang diinputkan akan otomatis tersimpan. Namun, jika pelanggan ingin membatalkan pesanan, dapat melakukannya dengan menekan tombol batal. Selanjutnya, kita masuk ke proses pembayaran dan struk belanja. Pembayaran dapat dilakukan setelah data dikunci dan masuk ke dalam riwayat pesanan. Setelah melakukan pembayaran, struk belanja otomatis keluar dan pelanggan dapat mencetak struk belanja tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pengurutan dan pencarian. Di bagian pengurutan, karyawan dapat mengurutkan data pelanggan dari data transaksi terbaru dan data transaksi terlama. Pada bagian pencarian, karyawan dapat mencari data pelanggan yang telah tersimpan sebelumnya. Selanjutnya ada rekap penjualan. Setelah transaksi selesai, akan muncul rekap penjualan berupa modal, pendapatan, dan keuntungan. Baiklah, sekian skenario program saya. Selanjutnya kita masuk ke demo program. Baiklah, ini adalah tampilan program saya. Pertama-tama, karyawan akan membuka program. Saat tombol buka ditekan, otomatis semua tombol akan dinonaktifkan kecuali tombol input yang akan digunakan untuk menginput stok adonan ke dalam stok menu. Di sini karyawan akan memasukkan stok adonan dengan jumlah maksimal 30 porsi per jenis pempek. Setelah stok adonan diinputkan, selanjutnya stok adonan ini akan diinput ke stok menu. Di saat kita menekan tombol input, maka otomatis stok adonan akan berkurang dan akan pindah ke stok menu. Stok menu dengan maksimal 10 porsi per jenis pempek. Di saat tombol input ditekan, otomatis tombol restock dan tombol OK akan diaktifkan. Selanjutnya kita masuk ke penjualan. Di sini misalnya nama pelanggan Heni dan kita tekan OK untuk mengunci data.
saat kita menekan tombol OK pertama, otomatis tombol OK kedua akan diaktifkan. Selanjutnya, Henny ingin memesan pempek lenjer. Di saat kita memilih pesanan, otomatis akan muncul harga pesanan tersebut. Selanjutnya, karyawan akan memasukkan jumlah pesanan yang dipesan pelanggan. Di sini Henny ingin memesan 3 porsi. Maka kita tekan OK untuk mengunci data dan otomatis tombol batal dan tombol proses akan diaktifkan. Tapi di sini Henny ingin menukar menu pesanan. Maka dapat dilakukan dengan menekan tombol batal dan otomatis data yang telah terisi tadi akan terhapus. Di sini Henny ingin mengganti pesanan dengan pempek kulit dengan jumlah porsi 5 porsi. Selanjutnya, setelah data yang diinputkan sesuai dengan pesanan, maka karyawan akan memproses pesanan tersebut. Saat menekan tombol proses, data yang dimasukkan tadi otomatis masuk ke riwayat pemesanan, yaitu Henny memesan pempek kulit jumlah 5 porsi dan harga pempek per porsi yaitu 15.000. Di saat menekan tombol proses, otomatis tombol lanjut akan diaktifkan. Selanjutnya kita akan lanjut ke proses pembayaran, menekan lanjut, lalu akan muncul total harga yang harus dibayar. Di sini total harganya adalah 75.000. Ini membayar 100.000 dan saat menekan tombol lanjut, otomatis tombol OK akan aktif. Tekan OK dan ada kembalian 25.000. Di saat menekan tombol OK ini, tombol cetak akan aktif. Di sini kita dapat mencetak struk belanja dan otomatis struk belanja akan muncul. Dan secara otomatis juga tombol pesanan selanjutnya aktif. Setelah transaksi ini selesai, selanjutnya kita masuk ke pelanggan selanjutnya dengan menekan tombol pesanan selanjutnya. Saat tombol pesanan ini ditekan, otomatis data yang diinputkan tadi terhapus dan pindah ke riwayat pelanggan. Di sini Henny memesan pempek kulit jumlah 5 buah, harga per pempek 15.000 dengan total 75.000. Selanjutnya ada Cindy. Di sini Cindy akan memesan pempek adaan jumlah 10 porsi. Ya maaf sebelumnya, di saat kita menekan OK untuk mengunci jumlah pesanan, otomatis stok menu di sini akan berkurang. Tadi Henny memesan 5 porsi pempek kulit dan di sini pempek kulit berkurang 5 porsi dan Cindy memesan 10 porsi pempek adaan dan pempek adaan di sini habis. Selanjutnya karyawan akan memproses pesanan Cindy dan masuk ke riwayat pesanan. Lalu lanjut melakukan pembayaran. Di sini total harga yang harus dibayar Cindy adalah 100.000. Oke,
karena uang pas maka tidak ada kembalian. Selanjutnya mencetak struk. Oke. Selanjutnya akan pindah ke pesanan selanjutnya. Dan data Cindy akan masuk ke riwayat pelanggan. Pelanggan selanjutnya adalah Wulan. Di sini Wulan ingin membeli pempek kapal selam sebanyak 5 porsi. Lanjut memproses. Selanjutnya melakukan pembayaran. Di sini uang yang harus dibayarkan Wulan adalah 90.000. Oke, kembalian 10.000, cetak struk. Selanjutnya pelanggan selanjutnya. Di sini ada 6 pelanggan selanjutnya Intan. Di sini Intan membeli pempek lenjer dengan jumlah 10 porsi. Lalu pesanan akan diproses, masuk ke riwayat pesanan, lanjut ke proses pembayaran. Di sini Intan membayar 120.000. Oke. Dan lanjut ke cetak struk, lalu ke pelanggan selanjutnya. Pelanggan selanjutnya ada Rara. Di sini Rara ingin membeli pempek kapal selam sebanyak 5 porsi. Selanjutnya pesanan Rara akan diproses, lalu Rara akan melakukan pembayaran sebanyak 90.000. Selanjutnya akan mencetak struk dan lanjut ke pelanggan selanjutnya. Pelanggan selanjutnya ada Mahira. Di sini Mahira akan membeli pempek kulit dengan 5 porsi. Lalu pesanan Mahira akan diproses dan masuk ke riwayat pesanan. Lanjut, Mahira diarahkan untuk melakukan pembayaran. Di sini Mahira membayar di 75.000. Oke, lalu cetak struk dan ke pelanggan selanjutnya. Di sini karena stok menu sudah habis, maka kita dapat menginputkan kembali stok menunya. Input dan otomatis stok menu akan kembali seperti semula. Di sini karyawan dapat melakukan pengurutan transaksi, yaitu berdasarkan data terbaru atau data terlama. Kalau karyawan menekan tombol terbaru, otomatis riwayat terbaru akan pindah ke atas. Di sini nama Mahira pindah ke atas dan nama Heni pindah ke bawah. Dan sebaliknya, jika karyawan menekan tombol terlama, maka nama Heni akan berada di atas dan nama selanjutnya. Di sini juga ada total penjualan. Di sini terlihat total penjualan adalah 550.000. Dan selanjutnya ada pencarian. Di sini karyawan dapat mencari nama pelanggan yang ada di riwayat pelanggan. Misalnya Heni, cari, maka akan muncul also message data ditemukan. Oke, maka data Heni akan masuk ke riwayat pencarian. Selanjutnya kita akan mencoba mencari nama Rini. Cari, maka akan muncul show message data tidak ditemukan karena nama Riri tidak ada di riwayat pelanggan. Baiklah, setelah proses penjualan berakhir, maka toko akan ditutup. Saat pelanggan menekan tombol tutup, maka akan muncul rekap penjualan.
Di sini juga ada pengeluaran per hari. Total pengeluaran per hari adalah 450.000 dengan ikan tenggiri 45.000, gula pasir 12.000, garam 18.000, penyedap rasa 5.000, tepung sagu 160.000, telur 48.000, minyak 36.000, gula merah 54.000, cabai rawit 24.000, bawang putih 24.000, asam jawa 5.000, air 6.000, listrik 4.000, dan gas 9.000. Selanjutnya masuk ke rekap penjualan. Di sini karyawan dapat menghitung keuntungan dengan mengurangkan pendapatan dan modal. Di sini modalnya adalah 450.000, maka hitung keuntungan. Maka keuntungan hari ini adalah 100.000. Selanjutnya, sebelum kita keluar program, di sini ada tombol about, di mana jika ditekan maka akan ada data pemilik program. Di sini atas nama Heni Yunida dengan NIM 2211523008 dari Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas dengan mata kuliah dasar-dasar pemrograman kelas B dengan dosen pengampu Profesor Surya Afnarius MSc PhD tahun ajaran 2022, dan di sini juga terdapat alamat emailnya. Oke. Selanjutnya, karena toko ditutup, maka pelanggan akan keluar dari program. Dengan menekan finish, maka akan tampil ke seperti tadi. Baiklah, itulah demo program saya. Selanjutnya kita masuk ke demo sintaks. Baik, sama halnya dengan mendemokan program tadi, kita mulai dari tombol buka terlebih dahulu. Tombol ini berfungsi untuk menonaktifkan semua button dengan sintaks yang dapat terlihat pada layar, yaitu button 2, enable sama dengan false, titik koma. Button 3, enable sama dengan false, titik koma, sampai ke button 14, enable sama dengan false, titik koma. Selanjutnya, kita masuk ke tombol restock yang berfungsi untuk menginput stok adonan ke stok menu dengan sintaks yang dapat terlihat di layar, yaitu integer A sama dengan string to integer edit dalam kurung edit 1 teks tutup kurung titik koma, integer D sama dengan integer A tambah 30 titik koma, edit 1 teks sama dengan integer to string dalam kurung D tutup kurung integer titik koma, sampai ke D sama dengan string to integer dalam kurung edit 6 teks titik koma, integer G sama dengan integer D tambah 30 titik koma, edit 6 teks sama dengan integer to string dalam kurung G titik koma. Selanjutnya kita masuk ke tombol input. Pada tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan tombol button serta untuk menginput stok dengan sintaks button 2 enable sama dengan true titik koma, button 3 enable sama dengan true titik koma, yang berfungsi untuk mengaktifkan button restock dan OK. Dan untuk menginputkan stok, sintaksnya seperti yang terlihat di layar, integer A sama dengan string to integer dalam kurung edit 1 teks titik koma, integer D sama dengan integer A kurang 10 titik koma, edit 1 teks sama dengan integer to string dalam kurung D titik koma, sampai dengan D sama dengan string to integer dalam kurung edit 6 teks titik koma, integer G sama dengan integer D kurang 10 titik koma, edit 6 teks integer to string G titik koma. Di sini lalu integer A sama dengan string to integer
dalam kurung edit 1 teks titik koma C integer C sama dengan integer A dibagi 4 titik koma label 110 caption sama dengan dalam tanda petik pempek lenjer titik koma edit 7 teks sama dengan dalam kurung dalam tanda petik 10 titik koma sampai ke edit 12 teks sama dengan dalam kurung tanda petik 10 tanda petik tutup kurung integer titik koma. Selanjutnya ke tombol OK. Tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan tombol button dan tombol edit serta untuk menampilkan daftar menu. Dengan sintak button 4 enable sama dengan true titik koma, edit 4 enable sama dengan false titik koma. Fill sama dengan dalam kurung combo box 1 item index titik koma switch dalam kurung fill case 4 itu pilih sama dengan dalam tanda kutip pempek lenjer titik koma combo box 1 item add dalam kurung tanda petik pempek lenjer titik koma sampai ke combo box 1 item add dalam kurung titik koma pempek adaan titik koma. Selanjutnya kita masuk ke tombol OK kedua yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan tombol button dan tombol edit serta untuk menampilkan menu pesanan yaitu button 5 enable sama dengan true titik koma button 6 enable sama dengan true titik koma edit 5 enable sama dengan false titik koma if dalam kurung combo box 1 teks sama dengan dalam tanda kutip pempek lenjer edit 7 teks sama dengan edit 7 teks dikurang edit 5 teks if combo box 1 teks sama dengan tanda kutip pempek kapal selam edit 9 teks sama dengan edit 9 teks kurang edit 5 teks sampai dengan if dalam kurung combo box teks sama dengan petik 2 pempek adaan edit 12 teks edit 12 teks kurang edit 5 teks dan di akhirnya dikasih masing-masing titik koma. Selanjutnya kita masuk ke tombol batal. Tombol batal berfungsi untuk membersihkan data yang telah terinput sebelumnya dan mengembalikan stok menu yang telah terinputkan tadi dengan sintak if dalam kurung combo box 1 teks sama dengan petik 2 pempek lenjer edit 7 teks sama dengan string to in dalam kurung edit 7 teks tambah string to in dalam kurung edit 5 teks titik koma sampai dengan if dalam kurung combo box teks sama dengan tanda petik pempek adaan edit 12 teks sama dengan string to in dalam kurung edit 12 teks tambah string to in dalam kurung edit 5 teks ditutup dengan tanda titik koma. Selanjutnya sintak untuk membersihkan datanya yaitu edit 4 clear tanda kurung tanda buka tutup kurung tutup dengan titik koma combo box 1 clear tanda buka tutup kurung tutup dengan titik koma begitu seterusnya sampai edit 8 clear buka tutup kurung ditutup dengan titik koma dan edit 4 enable sama dengan true
titik koma sampai dengan edit 8 enable sama dengan true titik koma. Untuk yang clear ini berfungsi untuk membersihkan data, sedangkan yang true and false yang enable sama dengan true ini berfungsi untuk mengaktifkan edit combo dan combo box. Selanjutnya kita masuk ke tombol proses. Tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan tombol button 13 dengan sintak button 13 enable sama dengan true titik koma, dan untuk memasukkan data yang telah diinput ke dalam riwayat pesanan dengan sintak listbox 4 item add dalam kurung tanda petik 3 kali nama, lalu nama, menu, jumlah, dan harga. Selanjutnya kita masuk ke tombol lanjut yang berfungsi untuk mengaktifkan tombol button 7 dengan sintak button 7 enable sama dengan true dan diakhiri dengan titik koma, dan juga berfungsi untuk menginputkan jumlah menu yang dipesan, menampilkan harga menu yang dipesan, dan menampilkan total harga dengan sintak integer A sama dengan string to integer dalam kurung edit 5 teks dan tutup dengan titik koma. Lalu integer B sama dengan string to integer dalam kurung edit 8 teks tutup kurung titik koma. Integer C sama dengan integer A dikali integer B titik koma, edit 13 teks sama dengan integer to string dalam kurung C titik koma. Selanjutnya kita masuk ke tombol OK yang ketiga. Tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan tombol button 9 dengan sintak button 9 enable sama dengan true dan ditutup dengan titik koma, serta bertujuan untuk menginputkan pembayaran, menampilkan total harga, dan menampilkan kembalian dengan sintak integer A sama dengan string to integer dalam kurung edit 14 teks tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Integer B sama dengan string to int dalam kurung edit 13 teks dan diakhiri dengan titik koma. Integer C sama dengan integer A dikurang integer B dan diakhiri dengan titik koma. Edit 15 teks sama dengan integer to string dalam kurung C dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita masuk ke tombol cetak. Tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan tombol button 8 dengan sintak button 8 enable sama dengan true titik koma, dan untuk memasukkan data ke dalam struk belanja dengan sintak yang dapat terlihat di layar listbox 1 item add dalam kurung petik 2. Di sini ada nama toko Hais Pempek dan ucapan selamat datang, serta di dalamnya juga ada nama pelanggan, pesanan, menu, jumlah, harga, total, pembayaran, bayar, dan kembalian, serta ada ucapan selamat menikmati dan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke tombol pesanan selanjutnya. Tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan tombol button 10, button 11, dan button 12 dengan sintak button 10 enable sama dengan true diakhiri dengan titik koma, begitu seterusnya sampai button 12 enable sama dengan true dan diakhiri dengan titik koma. Pada tombol ini juga
berfungsi untuk menampilkan data pesanan ke riwayat transaksi atau ke riwayat pelanggan dengan sintak string A sama dengan edit 4 teks dan diakhiri dengan titik koma, string B sama dengan combo box 1 teks diakhiri titik koma, string C sama dengan edit 5 teks diakhiri titik koma, string D sama dengan edit 13 diakhiri edit 13 teks dan diakhiri titik koma, integer E sama dengan string to integer dalam kurung edit 13 teks dan diakhiri dengan titik koma, dan integer F sama dengan string to integer dalam kurung edit 8 teks dan diakhiri dengan titik koma. Tombol ini juga berfungsi untuk menampilkan nomor, yaitu list box 8 item add dalam kurung nomor dan nomor tutup kurung diakhiri dengan titik koma. Tombol ini juga berfungsi untuk menambahkan item ke riwayat pelanggan dengan sintak listbox 9 item add nama di dalam kurung terus titik koma, begitu seterusnya sampai listbox 7 item add total dalam kurung total. Selanjutnya, tombol ini juga berfungsi untuk menampilkan total keseluruhan dengan sintak total keseluruhan sama dengan total keseluruhan ditambah integer E titik koma, edit 10 teks sama dengan total keseluruhan dan diakhiri dengan titik koma. Tombol ini juga berfungsi untuk membersihkan data dan mengaktifkan edit dan combo box dengan sintak edit 4 clear buka tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma, combo box 1 clear buka tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma, begitu seterusnya sampai ke list box 1 clear buka tutup titik koma. Edit 4 enable sama dengan true titik koma, combo box 1 enable sama dengan true titik koma sampai ke list box 1 enable sama dengan true titik koma. Edit 4 clear buka tutup kurung ini berfungsi untuk membersihkan data, sedangkan yang enable sama dengan true berfungsi untuk mengaktifkan edit dan combo box serta list box. Selanjutnya kita masuk ke pengurutan. Di sini ada tombol terbaru. Tombol ini berfungsi untuk membersihkan data sebelumnya agar tidak terjadi penumpukan data dengan sintak listbox 9 clear buka tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma, begitu seterusnya sampai listbox 7 clear buka tutup kurung titik koma. Dan untuk menampilkan data berdasarkan transaksi terbaru dengan sintak for dalam kurung integer k sama dengan x kurang 1 titik koma, k tanda kecil dari sama dengan 0 titik koma, dan k min tutup kurung. Listbox 9 item add nama, begitu selanjutnya sampai listbox 7 item add yang dalam kurung total. Selanjutnya kita masuk ke tombol terlama. Sama halnya seperti tombol terbaru, tombol terlama berfungsi untuk membersihkan data sebelumnya dan menampilkan data pelanggan berdasarkan transaksi terlama. Membersihkan data dapat dilihat pada sintak ini dan sama seperti tombol sebelumnya. Dan yang untuk menampilkan data pelanggan berdasarkan transaksi terlama, sintaknya yaitu for dalam kurung integer j sama dengan 0 titik koma, j kecil dari x titik koma j plus plus.
tutup kurung. Dan sama seperti sintak pada tombol terbaru, yaitu list box 9 item add yang berisi nama sampai ke list box 7 item add, dan ditutup dengan tanda titik koma. Selanjutnya kita masuk ke tombol cari. Tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan tombol button 14 dengan sintak button 14 enable sama dengan true titik koma. ANSI string cari titik koma cari sama dengan edit 16 text titik koma bold kondisi sama dengan 0 titik koma. For dalam kurung in 1 sama dengan 0 titik koma 1 kecil dari A titik koma 1 plus plus dan kondisi sama dengan 0 tutup kurung. Di sini saya menggunakan perulangan. Tombol ini juga berfungsi untuk menampilkan show message data ditemukan dengan format show message dalam kurung petik 2 data ditemukan dan ditutup dengan titik koma. List box 2 item add yang berisi nama. List box 3 item add yang berisi menu, dan sampai ke list box 13 item add yang berisi total. Dan jika data tidak ditemukan, sintaknya yaitu if kondisi 1 show message dalam kurung tanda petik 2 data tidak ditemukan. Selanjutnya kita masuk ke tombol tutup. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan form 2 dengan sintak form 2 show buka tutup kurung titik koma, form 2 edit 1 teks sama dengan form 1 edit 10 teks diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya tombol hitung keuntungan yang berada di form 2. Tombol ini berfungsi untuk menghitung pendapatan dan menghitung keuntungan ya dengan sintak integer p sama dengan string to integer dalam kurung edit 1 teks dan diakhiri dengan titik koma, integer q sama dengan string to integer dalam kurung edit 2 teks dan diakhiri dengan titik koma, integer r sama dengan integer p dikurang integer q dan diakhiri dengan titik koma, dan edit 3 teks sama dengan integer to string dalam kurung r dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya tombol about. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan data pemilik program dengan sintak show message dalam kurung tanda petik 2 dan isi dengan data yang ingin kita gunakan. Di sini contohnya Heni Yunida garis miring N 2211523008 garis miring N sampai dengan data yang ingin kita isi selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir ada tombol finish yang berfungsi untuk menutup aplikasi dengan sintak application terminate buka tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Baiklah, demikian penjelasan sintak dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.